Shalom, shalom. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Diberkati untuk Menjadi Berkat. Puji nama Tuhan, di mana di saat ini saya rindu berbagi pengetahuan, kebenaran yang saya dapatkan, bagaimana menjadi seorang penafsir Alkitab, bagaimana menjadi seorang pembawa pemberita firman Tuhan. Tentunya punya kriteria atau syarat ya yang daripada Tuhan. Bukan berarti kita sembarangan dan kita semaunya, tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Nah, di sini saya ingin berbagi dengan saudara-saudara seiman dimanapun berada sebagai pembawa firman Tuhan, pemberita firman Tuhan yang menyampaikan kabar baik sebagai penginjil. Ya, tentunya dahulunya bukan satu hal yang pernah kita rencanakan, tetapi sesungguhnya Tuhan sendiri yang memberikan kita karunia dan talenta untuk kita lakukan. Puji nama Tuhan. Syarat-syarat seorang penafsir ya yang saya dapatkan adalah sebagai penafsir Alkitab yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pertama adalah Roh Kudus ya. Kehidupan kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang akan membawa kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu sangat penting, peranan Roh Kudus ya, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara sebagai pemberita firman Tuhan. Contohnya dalam Alkitab di saat Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, di mana saat itu 3.000 orang bertobat, bahkan sampai 5.000 orang bertobat. Karena apa? Adalah faktor Roh Kudus, faktor kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Petrus. Itu di dalam Kisah Para Rasul ya. Nah, syarat yang kedua adalah hati yang baru. Ya, syarat kedua adalah hati yang baru dalam arti hidup yang telah lahir baru, hidup yang telah bertobat, meninggalkan dosa-dosa ya, kehidupan yang lama dan beralih kepada Tuhan ya, hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang hati yang sudah dipulihkan ya, hidup yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah hati yang lapar, haus akan firman Tuhan ya. Ada saatnya kita setiap hari rindu akan kebenaran firman Tuhan ya. Dengan kita merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, inilah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran firman Tuhan itu dan membukakannya bagi kita, sehingga kita dapat berbagi kepada umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tanpa rasa lapar, bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan atau meneliti, bahkan menyelidiki kebenaran firman Tuhan itu? Tentunya awalnya adalah dari hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga Roh Kudus menyingkapkan kebenaran firman Tuhan itu bagi saya dan saudara. Syarat yang keempat adalah hati yang dipimpin oleh Roh Kudus ya, hati yang disiplin ya. Yang empat adalah hati yang disiplin, hati yang taat ya, melakukan kehendak Bapa. Di saat kita diberikan firman, kita taat untuk menyampaikan firman Tuhan ya, lidah seorang murid untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi harus ada hati yang disiplin, yang taat. Apa yang Tuhan ingin kita sampaikan, kita harus sampaikan. Nah, kita harus siap, kita tidak bisa kompromi. Ini firman Tuhan tidak boleh saya sampaikan. Tidak boleh, saudara. Kita harus sampaikan di saat itu diberikan kepada saya dan saudara. Jadi kita harus disiplin, kita harus taat sebagai pemberita firman Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita harus sampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan ya. Syarat yang kelima adalah hati yang mau diajar dan rendah hati. Jadi kita punya hati yang mau diajar ya. Syarat yang kelima adalah kita punya hati pribadi yang mau diajar, dibentuk, dan kita punya hati yang rendah di hadapan Tuhan, yang seringkali membuat orang mengalami kuasa Tuhan itu adalah mempunyai hati yang rendah di hadapan Tuhan ya, sehingga Tuhan terus menjamah melawati kehidupan
kita kalau kita memiliki hati yang rendah. Jadi kita harus memiliki hati yang mau diajar, mau dibentuk oleh Tuhan. Kadang-kala Tuhan mengizinkan persoalan, masalah, tantangan datang dalam hidup kita, itu adalah kita sedang diajar, kita sedang dibentuk, kita sedang dilatih untuk memiliki hati yang taat, hati yang setia, hati yang rendah di hadapan Tuhan. Dengan persoalan-persoalan itulah kita sedang diajar. Nah, kalau kita tidak taat, kalau kita tidak mau diajar, bagaimana kita mau menjadi seorang pengajar kebenaran firman Tuhan, mengajar, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita sendiri dulu yang harus mau diajar, dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita mampu berbagi kepada saudara-saudara kita seiman, karena kita mengalami sendiri bagaimana Tuhan mengajar kita, membentuk kita, sehingga kita memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan, ya. Hati yang rendah di hadapan Tuhan itu adalah hati yang mau melekat kepada Tuhan, yang mau beribadah, berdoa, menyembah Tuhan, ya, dalam hadirat Tuhan, merendahkan diri bahwa hidup kita itu tanpa Tuhan tidak ada artinya. Hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Itulah satu contoh bahwa hati kita adalah hati yang rendah di hadapan Tuhan, merendahkan diri, ya, memohon kemurahan, belas kasihan, dan pengampunan Tuhan. Nah, syarat yang keenam adalah hati yang bergantung kepada Roh Kudus. Jadi kita harus memiliki hati yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, bukan bergantung kepada manusia kita. Jadi bukan seenaknya kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, bukan seenaknya kita mau menyampaikan, tetapi kita benar-benar bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita beritakan, ya, kita harus bergantung kepada Roh Kudus, sehingga setiap apa yang kita bagikan itu tidak sia-sia, karena apa yang kita sampaikan itu benar-benar yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya dan saudara. Jadi inilah 6 syarat sebagai pemberita kabar baik, pemberita firman atau penafsir Alkitab. Ya, hidup kita itu harus benar-benar bergantung kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita benar-benar mendapatkannya daripada Roh Kudus, sehingga Dia memberikan kita hikmat untuk berkata-kata, hikmat untuk menyampaikan, disingkapkan dan dibukakanlah arti dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kadang kala ada yang tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu dibukakan, katanya menyingkapi dosa, membuka dan menegur, bahkan juga katanya menyinggung. Padahal itu disitulah Roh Kudus bekerja. Kita harus sampaikan, jika itu yang diinginkan kita harus sampaikan. Jangan kita menjadi orang yang kompromi, ya. Kita harus sampaikan itu bukan sesuai dengan manusia kita, bukan dengan aturan manusia kita sendiri, tidak sesuai dengan kuasa Roh Kudus, karena kita benar-benar bergantung kepada kuasanya. Puji nama Tuhan, inilah yang dapat saya bagikan. Biarlah Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus berkati.